Bab 568. 200 botol darah. Kamu melakukannya berapa kali? Devan terlihat tidak mengerti. Dia tidak paham maksud Jana. Maksudku, berapa kali kamu melakukannya dengan Jenny? Kata Jana. Devan agak tersenyum. Wanita ini keras sekali. Sudah jelas, Jana tahu soal dia dan Jenny. 4-5 kali. Ucap Devan ragu. Yang benar 4 atau 5 kali? Tanya Jana. Devan, apa meminumnya secara oral juga termasuk? Jana, apa beda? Devan, hasilnya jadi lebih kuat. Jana, tidak termasuk. Buat apa kamu tanya itu? Tanya Devan tidak yakin. Brengsek. Jana cuma menjawab dengan satu kata, lalu langsung menyerang Devan. Maxi hubungannya dengan Jenny cukup istimewa. Tapi hubungan keduanya itu cukup kompetitif. Kalau Jenny lebih baik dari dirinya, dia akan melepaskan posisi ketua sekte. Jadi, dia tidak boleh tertinggal dari Jenny. Usap. Sudut mulut Devan pun tergerak. Dasar, kakak adik ini tidak jauh beda. Mereka sama-sama menipunya. Bahkan membalasnya dengan cara yang sama. Tapi, Jana tidak tahu. Kalau menyerang Devan, dia bisa kena akibatnya. Dan benar, beberapa saat kemudian, Devan mendorong Jana sampai dia jatuh. Tuan, lepaskan, aku mau melakukannya sendiri. Muka Jana ditekan dengan keras ke atas meja. Devan jelas tidak akan membiarkannya puas. Di luar aula. Kenapa berkelahi lagi? Marci dan Muerta menengok ke arah di saat yang sama. Dan mereka melihat, Devan menyetubuhi Jana sebanyak 2 kali lagi, bahkan juga menggunakan mulut. Mereka pun tidak tahan. Jana awalnya cuma merasa kalau dia mau menerobos ke tahap mengenah alam Kaiser. Saat ini, dia langsung menerobos. Dan alamnya stabil. Hebat sekali. Cuma perlu beberapa jam, dia sekaan sudah berlatih selama 200 tahun. Devan juga merasa nyaman setelah melakukannya berkali-kali. Dia tadi tidak menerima balasan dari sang kakak, jadi dia merasa sedikit kecewa. Tapi saat ini, dia merasa senang. Lagi pula, mau Jenny atau Jana, mereka berdua punya sisi baik sendiri-sendiri. Terlebih Jana, dia seperti kucing liar yang suka melakukan hal sesukanya. Sayangnya, Devan tidak memberikan kesempatan padanya untuk menunjukkannya. Cuma setelah dia mengendalikan transformasi kirinya, barulah dia menyaksikan keindahan dari kucing liar itu. Seseorang yang terkenal di Antares pernah mengatakan, itu jalur ke hati seorang wanita, dan dia benar. Jana sekarang sedang tertidur dengan enaknya di pelukan Devan. Terlebih, Devan ini adalah pria pertamanya. Walau dia tidak memilihnya. Paling tidak, dia ganteng dan sangat kuat. Yang paling penting, dia dapat keuntungan. Untuk bisa meningkatkan kekuatan dengan memurnikan darah yang Devan beri padanya. Dia paling tidak harus memurnikan 200 tetes darah inti untuk bisa mendapat dampak yang sama. Berapa banyak batu hara yang dibutuhkan untuk mendapat 200 tetes darah itu? 3 miliar. Dia menggunakan hampir seluruh kekayaannya untuk membeli 200 tetes darah dari Devan. Lalu dia berhubungan seks dengan Devan sebanyak 8 kali, dan dampaknya sama. Itu berarti, melakukannya dengan Devan sekali bertemu setara dengan 400 juta batu hara. Kalau saja dia tidak merasa terbatas. Jana mau melakukannya lagi dengan Devan Utnuk beberapa kali lagi. Kedua ketua sekte sudah berhubungan seks dengan Devan saat ini, selanjutnya sangat mudah. Klan Astouna pun langsung mengeluarkan beritanya, membeli botol giok dan darah inti yang sangat banyak. Darah yang bisa dimurnikan juga akan dilelang dengan harga yang tidak kalah tinggi.
Klan Astouna sungguh sekte yang dengan pengaruh terbesar. Saat berita itu keluar, bukan cuma alam luar, Capitol dan Valvana yang bersatu. Bahkan alam surga pun bersiaga. Di alam surga juga ada orang yang punai botol giok dan darah inti. Orang-orang dari alam surga ada juga yang tertarik dengan darah inti yang dilelang Devan. Tapi tidak benar-benar tertarik. Terlebih, darah inti dari Devan tidak terlalu bermanfaat untuk meningkatkan tahap alam Kaiser. Jadi layaknya Jana, kalau mau menerobos dari puncak tahap awal ke tahap menengah, perlu 200 tetes. Sebenarnya itu percuma saja, terlebih karena mahal. Bahkan Master Kaiser pun tidak akan bisa membeli dengan harga itu. Daripada menggunakan sumber daya untuk hal seperti itu, lebih baik membeli senjata dan formasi yang lebih berguna. Untuk darah yang Jana terima, jual semuanya secara langsung. Kalau sebelumnya, pasti akan dia simpan untuk dirinya. Terlebih, benda ini masih berguna untuk menerobos. Tapi saat ini, tidak akan dia diamkan begitu saja, satu tetes pun tidak akan tersisa. Sebab, dia sekarang dapat cara baru yang lebih enak dan tanpa mengeluarkan batu hara. Kalau bisa gratis, buat apa mengeluarkan batu hara? Harus diakui, kedua wanita ini cukup pandai dalam berbisnis. Sehabis sampai pada mereka, harga darah dari Devan bisa sampai 30 juta batu hara per tetes. Padahal, dari Nai dulu darah itu cuma 900.000 per tetes. Tadinya Devan khawatir dengan harga darahnya. Dia takut tidak akan ada orang yang berani membelinya. Namun tak disangka, ternyata banyak yang menginginkannya. Di hari pertama saja, sudah terjual 100 botol. Namun, Jana dan Jenny itu pintar. Mereka membawa botol-botol itu ke Devan, meski tanpa botol, perlu dikemas juga dengan wadah lain. Dan Devan, dia cukup duduk diam dan menunggu saja. Tapi sekarang ini, dia belum menyerap darah inti. Kalau dia menyerapnya, itu bisa memicu transformasi Kirin. Dia dengan cermat memperhatikan botol giok, ada pesan dari ayahnya. Tepat seperti perkiraan Devan. Tapi tidak semua botol giok ada isi pesannya. Tentu Jana dan Jenny, sewaktu-waktu ke tempat Devan untuk meminta biaya penanganan. Apalagi, untuk menjual darah Kirin maupun membeli botol giok dengan darah di dalamnya, klan Astouna meminta bayaran sedikit pun pada Devan. Jadi, Devan dan kedua ketua sekte yang cantik itu bisa menjalani kehidupan sesuka mereka tanpa rasa malu. Tingkat pelatihan kedua orang ini terus meningkat. Meski naiknya perlahan. Tapi kalau dibanding dengan pelatihan biasa, mereka sudah 10.000 kali lebih cepat. Saat awal-awal, Devan masih ketakutan, karena kedua ketua sekte itu masih terus bertengkar. Tiba-tiba, keduanya sepertinya sudah bicara. Senin, Rabu, Jumat itu Jenny, Selasa dan Sabtu itu Jana. Tanpa banyak pikir, Devan libur di hari Minggu. Bahkan kerbau pun perlu istirahat, kan? Astaga, dua monster kecil ini. Di hari ketujuh, waktunya Devan istirahat, bahkan dia merasa kosong. Bagaimanapun, mereka berdua itu Master Kaiser, kekuatan tempur mereka tidak main-main. Untungnya, Devan punya kesempatan itu untuk menyerap darah peninggalan orang tuanya. Dengan bantuan darah itu, menangani dua Master Kaiser bukanlah masalah besar. Di waktu istirahatnya, Devan melihat dengan cermat gambar yang ayahnya tinggalkan. Dalam 7 hari, klan Astouna mendapat sekitar 200 botol. Yang paling banyak di hari pertama. Kemudian melambat di hari-hari berikutnya. Devan tidak tergesa-gesa, dia tidak perlu melakukan apapun, paling cuma butuh biaya penanganan.
Devan pun mengecek botol-botol giok itu dengan cermat untuk mencari yang ada gambarnya. Dari 200 botol batu giok, Devan cuma bisa menemukan 3 botol berisi pesan. Dia menggenggam botol itu. Kemudian, sosok ayahnya muncul. Tapi, saat ini, bersambung. Bab 569. Ibunya diasingkan. Dulu, gambar ayah Devan selalu terlihat aktif. Tapi, ayahnya ini terlihat sangat muram. Dia terduduk di atas sebuah batu dengan tatapan sedih, tubuhnya penuh luka dan terlihat kecewa. Darah yang dia murnikan, Devan sadar kalau kedua orang tua Devan bukanlah orang biasa. Apalagi mereka jelas tahu dan bisa memakai kekuatan aturan, mereka jelas master kosmik, bahkan bisa saja mereka itu salah satu master tingkat kosmik yang terbaik. Sebenarnya terluka. Namun hal ini biasa. Di alam semesta yang teramat luas, ada banyak galaksi serta banyak master. Kaisar pembunuh yang sudah pernah membuat teknik yang sangat dahsyat seperti ledakan atom itu terkalahkan. Dia jadi tidak yakin antara kaisar pembunuh dan orang tua Devan, siapa yang lebih kuat. Devan memperhatikan gambar itu dengan cermat. Dia mau tahu apa yang terjadi. Dia terus tunggu selama 2 menit. Sampai gambar itu pun menghilang. Ayahnya tetap terdiam. Ini benar-benar tidak biasa. Hari Devan terasa perih seperti dicakar kucing. Dia langsung ambil botol kedua dengan penuh semangat. Yang sekarang, di tubuh ayahnya tidak ada luka. Mau bagaimana lagi, botol ini cuma alat pengambil gambar. Gambarnya pun acak. Jadi ada kemungkinan isi botol kedua dibuat lebih awal dari botol pertama. Nak, cukup lama aku tidak memberimu pesan. Itu karena aku pikir kamu akan jadi orang biasa dan tidak bisa mencapai bintang pusat ini, jadi buat apa mengambil gambar? Tapi aku masih mau bicara adamu, aku mau melihatmu jadi dewasa, aku dan ibumu sangat rindu padamu. Saat tahu isi botol kedua, Devan pun paham. Kenapa dari 200 botol, cuma ada 3 botol yang berisi gambar. Ternyata, ayahnya tidak menyangka dia bisa sampai ke bintang pusat. Tapi, orang tuanya tetap meninggalkan darah itu untuknya. Sekecil apapun kemungkinannya. Bagaimana kalau Devan berhasil sampai di bintang pusat? Bintang pusat jauh lebih berbahaya dari Antares. Darah inti yang mereka tinggalkan akan langsung mengenali Devan dan terserap olehnya. Dengan begitu, Devan tidak perlu berlatih, asal dia bisa menyerap darah peninggalan orang tuanya, tidak akan ada yang bisa mengganggunya di Imperium Athenos. Ternyata orang tua Devan sudah mempersiapkan 10.000 tetes darah untuk Devan, tapi mereka tidak berharap Devan bisa mendapatkan seluruh 10.000 tetes darah. Tapi meski cuma sebagian, dampaknya sudah sangat mengerikan. Asal Devan tidak cari masalah dengan master tingkat kosmik, cuma sebagian saja sudah cukup. Tapi kalau dia mau mencapai kosmik, dia harus menemukan semua darah itu. Devan menghirup napas dalam-dalam. Sebelumnya, dia benar-benar benci pada orang tuanya karena meninggalkan dia sendiri. Tapi saat dia dengar ayahnya bilang kalau mereka rindu padanya, dia merasa sedikit tersentuh. Dia selalu mengira dirinya sebatang kara. Ternyata, dia punya orang tua. Tapi dia tidak tahu mereka di mana. Ayahnya pernah berkata, kalau dia menemukan tetes darah kedua, dia akan tahu tentang kabar mereka. Devan sekarang sudah punya lebih dari 200 tetes, tapi masih belum tahu soal orang tuanya. Kemungkinan, tetes darah kedua yang ayahnya maksud itu darah dari gambar kedua yang diambil. Bukan darah kedua yang dia temukan. Devan benar-benar ingin menemukan darah inti lagi.
Tapi saat sudah mencapai lab dari 200 tetes, progresnya jadi semakin lambat. Devan pikir itu karena kedua ketua sekte itu tidak melakukan pekerjaan baiknya dengan baik. Tapi, mereka berdua memberitahunya. Berita yang mereka keluarkan, disebar ke seluruh penjuru bintang pusat. Kalau masih ada yang belum didapat, berarti itu di alam surga. Cuma Master Alam Surga yang tidak peduli dengan berita dari klan Astouna. Sebenarnya, Devan tidak berencana untuk pergi ke alam surga. Kalau di alam surga ada banyak darah inti, sepertinya dia juga harus pergi ke alam surga. Devan memperhatikan gambar dari botol giok ketiga. Di gambar itu, ayahnya terlihat penuh luka lagi. Nah, apa kamu lihat? Bagaimana bahayanya alam semesta ini, bahkan aku saja bisa terluka, tapi kalau dengan luasnya alam semesta ini, memang bahayanya benar-benar mengerikan. Mereka mengambil ibumu, dan membuangnya selama 10 kabal. Alam semesta ini besar sekali, aku harus mencarinya kemana? Kabal, itu waktu kosmik. Sama dengan 19 tahun kosmik. Dan 1 tahun kosmik itu lama waktu tata surya mengitari Bima Sakti 1 kali, yaitu 250 juta tahun bumi. 10 kabal artinya 190 tahun kosmik, berarti 47,5 miliar tahun bumi. Sama saja diasingkan selamanya. Mana mungkin ada yang hidup sampai selama itu? Saat menyadarinya, Devan terlihat cemas. Ibunya dibawa dan dibuang ke alam semesta. Bang! Aura membunuh menakutkan yang tidak terkira seketika memancar dari tubuh Devan. Seketika, klan Astouna dipenuhi dengan cakra dingin yang menyeramkan. Seakan ada cairan nitrogen bersuhu negatif 100 derajat, yang seketika mengenai mereka. Bahkan 2 ketua sekte itu pun merinding. Dari kedua ketua sekte cantik itu, satunya di tahap awal alam kaiser dan satunya tahap menengah alam kaiser. Bahkan Master Alam Kaiser pun merasa jiwa mereka bergetar. Benar-benar mengerikan. Dik, kamu pernah ke alam surga, kamu pasti tahu lebih banyak hal dariku, apa kamu tahu dia sedang apa? Jenny merasa cakra dingin yang mencengkam dan langsung bertanya. Jana menggeleng. Menjadi Master Kaiser cuma syarat terendah untuk bisa masuk alam surga, cuma sedikit yang ku tahu, aku cuma bisa bilang kalau kekuatan alam surga itu jauh di luar imajinasi orang biasa. Di alam surga, Master Kaiser bukan apa-apa. Jana menghembuskan napasnya. Setelah mencapai alam Kaiser, dia langsung pergi ke alam surga. Lalu, dia langsung sadar, dunianya sangat kecil. Alam surga ini sangat luas, bahkan lebih luas dari gabungan 3 alam utama. Jumlah dan besarnya master dalam sekte sangat besar. Master Kaiser itu bukan yang terlemah, tapi sangat banyak. Tuan Amor, kenapa? Jenny memandang ke arah tempat Devan, dia bisa merasa kalau Devan sedang sangat marah. Di ruangan tidak jauh dari ruang Devan, Muerta dan Marci hampir mati membeku. Mereka saling berpelukan, menjaga supaya mereka tetap hangat. Untungnya, cakra dingin itu datang dan pergi dengan cepat. Kalau saja cakra tidak hilang lebih lama, mereka bisa jadi patung es. Devan kembali ke keadaan biasa dalam ruangnya. Walau ibunya diasingkan, tapi itu bukan hukuman mati, itu berarti ibunya masih hidup. Asal dia masih hidup, dia bisa menemukan ibunya. Berani sekali mereka mengasingkan ibu, aku tidak akan melepaskan mereka, siapapun mereka. Tatapan Devan Jandi sangat dingin. Bersambung.